Oke, hari ini kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, setelah seminggu ujian, kita akan masuk ke pembelajaran baru. Kamu bisa persiapkan bukumu, oke? Kita baca teksnya bersama-sama ya, kamu ikuti misnya di rumah. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, ini sebelumnya sudah kita pelajari karena apa-apa saja peran si ayah, peran ibu, dan peran anak. Kita mempelajari ini kemarin dalam materi hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya, kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Nah, katanya tadi tugas ibu, ada katanya ibu kita yang bekerja membantu ayah mencari nafkah. Mungkin salah satunya ibu kamu ya kan. Ada misalnya mamanya kerja sebagai guru, ada sebagai perawat di rumah sakit, papanya juga mencari nafkah. Nah, jadi ibu itu juga sebagai pendamping kepala keluarga mempunyai peran yang sangat penting. Oke. Nah, selanjutnya, selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oke, jadi kamu pelajari nanti di rumah ya. Nah, ada ini beberapa pertanyaan yang harus kita bahas. Apa sajakah peran dari ayah? Katanya peran ayah yaitu sebagai kepala keluarga. Nah, peran ayah itu sebagai kepala keluarga yang adanya harus kamu hormati, kamu hargai. Oke, yang pertanyaan selanjutnya. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Nah, itu dibuat lambangnya. Maka bunyinya adalah apa tadi bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jangan kamu lupa isi kelima Pancasila dan pengamalannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, kamu ada tugas ini katanya, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, tulis satu hak dan kewajibanmu di rumah, oke? Nanti kamu kerjakan di buku catatanmu, oke, untuk tugasmu. Lalu katanya, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Nah, nanti tugasmu menulis daftar tugas anggota keluargamu di rumah, oke? Nah, seperti ini contohnya. Ada itu anggota keluarga, ayah, ibu, dan aku. Aku itu sebagai anak. Si ayah katanya merapikan tempat tidur, ibu menyapu, aku atau anak tadi mengepel. Nah, selain kamu belajar dan mengerjakan PR, kamu juga bisa membantu mama papa untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi wawancara. Nah, ini udah berkali-kali karena Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara merawat tanaman.
Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Yuk kita bantu si Siti katanya membuat daftar pertanyaan. Ada berapa kata tanya di situ? Ada kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan. Nah, bagaimana cara membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya di atas. Oke, ayo kita lihat dulu bagaimana materinya. Kamu juga bisa membuat daftar pertanyaan dengan kalimat tanya di atas. Apa untuk menanyakan menanyakan hal, siapa untuk menanyakan orang, bagaimana keadaan, mengapa alasan, dan kapan itu waktu. Nah, oke, jadi nanti kamu bisa membuat pertanyaannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5, masih di subtema 3, pembelajaran 5 saat ini. Oke, setelah pembelajaran 4, kita masuk ke pembelajaran 5. Nah, apa aja Miss yang akan kita bahas di pembelajaran 5? Tetap kamu masih dalam bukumu tadi, wawancara kan tadi. Nah, kita lanjut. Siti dan teman-temannya akan berkunjung ke tempat penjualan tanaman. Mereka mendapat tugas untuk mewawancarai penjual tanaman. Siti dan Edo mengenal penjual tanaman di dekat sekolah. Nama penjual tanaman tersebut adalah Pak Didi. Mereka mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, apa pertanyaannya? Coba ini contoh pertanyaannya. Oke. Sejak kapan Bapak berjualan tanaman? Apa saja yang diperlukan untuk merawat tanaman? Ketiga, mengapa tanaman harus dirawat? Keempat, berapa kali tanaman harus disiram dalam satu hari? Kelima, mengapa tanaman harus dipupuk? Keenam, tanaman apa saja yang ada di sini? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menanam tumbuhan yang baik dan benar. Nah, itu tadi contoh daftar pertanyaan yang dapat kamu tanyakan saat kegiatan wawancara. Nah, yang ditanya tadi yang berjualan tanaman. Jadi pertanyaannya itu harus mengenai tanaman ya. Jangan kamu pergi ke penjual tanaman, tapi yang kamu tanya tentang ikan hias, kan nggak mungkin. Nah, jadi daftar pertanyaan itu selalu dimulai dengan kata tanya. Bisa nak? Oke. Nah, yang selanjutnya kita masih di materi pembelajaran 5. Nah, tadi kembali ke tugas ya. Setiap keluarga, kita masih dalam keluarga. Masih ingatkah kamu tugas dari masing-masing keluarga? Nah, di sini Miss ada buat list ya. Miss ada buat daftar tugas dari ayah, ibu, dan anak. Katanya si ayah mencari nafkah, si ibu mencintai anak, melindungi keluarga, ya kan? Nah, kamu fokus dulu ke tugas kamu. Katanya belajar, menghormati orang tua, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainan, dan menyiapkan untuk tas sekolah. Nah, berapa tugas itu? Ada 7 tugas itu. Ada berapa yang sudah pernah kamu lakukan? Ya, jadi itulah tugas kamu kurang lebih. Kamu baca-baca nanti di rumah, tugas si ayah, si ibu, dan si anak. Tugas itu harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka hakmu tidak akan kamu dapat. Oke, selesai ke pembelajaran 5, kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, oke, perhatikan ya. Hai, selamat datang anak-anak di pembelajaran 6. Oke, mari kita sama-sama membaca kembali tentang si Beni dan ayah ibunya. Oke, Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Beni melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu merawat tanamannya. Nah, Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Oke, nah selanjutnya, setiap hari ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis
tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Iya, jadi nyusun roster itu di malam hari, jangan pagi-pagi. Nah, ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja, ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mereka apa saja? Nah, coba mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, kita pilah-pilah dulu, kita lihat dulu apa tadi tugas ayah si Benny. Katanya bekerja menafkahi keluarga. Nah, lalu tugas ibu, tadi tugas ibu yang paling banyak ini. Menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga, mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak, ya kan? Nah, lalu tugas si anak itu si Benny tadi, menyiram tanaman setiap sore dan menyiapkan semua keperluan sekolah. Jadi Benny tidak dibantu mamanya lagi menyiapkan keperluannya. Ya, Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Nah, coba tadi kan katanya si Benny suka tanaman mangga. Bagaimana sih perawatan tanaman mangga itu? Coba, mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Nah, katanya buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah, masih belum matang, ya kan? Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga orange jika sudah matang. Nah, pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Nah, pemeliharaan pohon mangga itu bagaimana? Katanya meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Nah, lalu katanya kita bahas penyiangan itu apa. Katanya dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Nah, saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang akan digunakan itu apa? Adalah pupuk organik dan anorganik. Nah, lalu selanjutnya pemangkasan. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Nah, lanjut. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida atau insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain apa? Kepik buah, lalat buah, codot, ya kan? Nah, coba ini rangkuman dari yang tadi. Warna mangga yang masih muda adalah hijau. Hama yang sering menyerang katanya tadi apa? Lalat buah. Hewannya adalah kepik. Nah, bedakan hama dengan hewan yang menyerang pohon mangga. Apa itu penyiangan, Miss? Penyiangan adalah pencabutan atau mencabuti rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Lalu pupuk yang digunakan untuk pohon mangga adalah pestisida. Oke, yang diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah adalah pupuk. Rasa buah mangga yang manis, benda yang sangat dibutuhkan tanaman adalah air. Nah, jadi pohon mangga itu membutuhkan air. Nah, sampai sekian dulu, kamu baca-baca dan kamu tonton terus video ini.